Perkenalkan, nama saya Priska. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas video yang diberikan oleh Bapak dosen, yakni mereview tugas-tugas video yang telah dikumpulkan. Langsung saja, yang pertama, tugas video pertama yakni menjelaskan tentang jenis-jenis investasi disertai kelebihan dan kekurangannya. Dalam video tugas pertama, memberikan penjelasan bagaimana tentang 9 jenis investasi yang ada, juga kekurangan dan kelebihannya. Contoh dari investasi tersebut ada obligasi, reksadana, emas, dan usaha sendiri, kemudian deposito bank. Kemudian, setiap jenis investasi memiliki karakteristik unik seperti potensi pertumbuhan modal, risiko, likuiditas, dan juga keberagaman. Kemudian, tugas video kedua berisi tentang tujuan dalam berinvestasi. Dalam video tugas kedua dijelaskan bagaimana tujuan dalam berinvestasi dengan fokus pada variasi tugas individu dalam konteks manajemen investasi. Kemudian dalam video tersebut juga menjelaskan bagaimana pemahaman yang sangat jelas terhadap tujuan investasi menjadi kunci dalam kita merencanakan strategi investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi kebutuhan finansial. Kemudian ada tugas video yang ketiga, yakni menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Dalam tugas video tersebut, yakni menjelaskan bagaimana faktor tersebut, adanya faktor utama meliputi tujuan, tingkat risiko, waktu investasi, likuiditas, dan rendemen yang diharapkan. Kemudian dalam keputusan investasi yang dipengaruhi juga oleh kombinasi faktor, dan setiap investor perlu melakukan analisis cermat serta berkonsultasi dengan penasehat keuangan. Dalam video tugas keempat membahas mengenai bentuk investasi dalam instrumen derivatif dan juga menjelaskan masing-masing perbedaan tersebut. Dalam tugas video dijelaskan bagaimana investasi dalam instrumen derivatif termasuk opsi jual beli, kontrak berbasis berjangka swap, yakni setiap instrumen derivatif memiliki karakteristik unik dan juga aset dasar yang berbeda. Kemudian dalam penjelasan tersebut, investasi derivatif dapat digunakan untuk perlindungan risiko atau spekulasi. Tugas video berikutnya ada tugas video kelima, membahas bagaimana cara kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko kita. Dalam video tersebut membahas tentang memberikan paduan tentang cara kita memilih instrumen investasi. Dalam pembahasan tersebut menjelaskan langkah-langkahnya melibatkan penetapan tujuan investasi dan pengenalan profil risiko, dan juga diversifikasi untuk meminimalkan risiko. Sebagai contoh, tujuan investasi adalah dana pensiun dengan risiko rendah, instrumen seperti reksadana pasar uang atau deposito lainnya. Kemudian tugas video ke-6 yakni menjelaskan menjelaskan kembali teori-teori di atas dengan mendetail seperti ciri, tujuan, rumus, dan lain-lain. Dalam video tersebut, saya membacakan berbagai teori keuangan dengan lebih mendetail, mencakup teori efisiensi pasar, teori portofolio, teori atrisi pricing, teori perilaku keuangan, kemudian nilai investasi. Dalam video tersebut juga, setiap teori memiliki ciri khas, tujuan, dan rumus yang berbeda, yakni teori-teori ini memberikan landasan untuk memahami dan mengelola investasi agar sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko masing-masing investor. Kemudian tugas berikutnya yakni membahas tentang
pelaku di pasar modal, serta instrumen apa yang diterapkan di pasar modal. Dalam tugas video tersebut menjelaskan bagaimana kita sebagai pelaku di pasar modal, termasuk investor individu dan lain sebagainya, menerapkan instrumen di pasar seperti saham, obligasi, reksadana, waran, opsi saham, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari video tersebut adalah pasar modal melibatkan berbagai pelaku yang terlibat dalam jual beli instrumen keuangan yang beragam untuk mencapai tujuan investasi mereka. Kemudian tugas video berikutnya yakni menjelaskan sektor-sektor yang ada di bursa efek. Dalam tugas video tersebut yakni menjelaskan sektor-sektor apa saja yang ada di bursa efek, kemudian sektor utama apa yang melibatkannya, seperti sektor perindustrian, ada konsumen barang primer, non-primer, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari tugas video ini adalah BIE memiliki beraneka ragam sektor dan juga industri untuk mencerminkan diversifikasi ekonomi dan bisnis di Indonesia. Kemudian tugas video berikutnya yakni kita disuruh oleh Bapak dosen untuk menonton video yang diberikan, kemudian kita review. Dalam tugas video tersebut dijelaskan bagaimana analisis teknikal dalam saham, kemudian penjelasannya mengenai metode prediksi pergerakan harga saham dan data aktivitas di masa lalu. Kemudian dalam video tersebut dijelaskan bahwa pemahaman terhadap konsep dasar seperti tren, dukungan, dan resistensi sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah analisa teknikal yang merupakan analisis paling penting dalam trading, tetapi dikombinasikan dengan strategi investasi, manajemen risiko, dan juga pengetahuan fundamental untuk hasil yang optimal. Kemudian tugas video berikutnya yakni buat analisa seperti pada contoh sebelumnya. Jadi tugas video kali ini kayak seperti kita memberikan pendapat kita terhadap XYZ Motor. Dalam tugas video kali ini menjelaskan bagaimana XYZ Motors menunjukkan performa keuangan yang baik dan pendapatan tinggi dengan laba kotor yang signifikan. Meskipun utang terhadap ekuitas dan rasio lancar menunjukkan kesehatan keuangan yang baik dan laba bersih yang moderat dan margin laba bersih yang rendah. Kemudian mengindikasikan potensi masalah biaya yang perlu dibatasi. Kemudian secara keseluruhan perusahaan memiliki struktur keuangan yang sehat, tetapi terhadap efisiensi tetap diperlukan. Kemudian ada tugas berikutnya yakni menjelaskan tentang investasi nilai kecil, strategi indeks trading harian, strategi kuantitatif, investasi kontrarian, dan pemula dolar. Dalam tugas video tersebut membahas mengenai investasi nilai kecil, yakni value investing. Fokusnya pada saham perusahaan kecil dengan harga rendah dan potensi pertumbuhan. Strategi indeks melibatkan investasi dalam portofolio mengikuti kinerja. Kemudian ada day trading, pembelian dan penjualan saham dalam waktu singkat. Kemudian ada strategi kuantitatif, yakni penggunaan data analisis dan matematika. Kemudian ada dollar cost averaging, yakni melibatkan investasi reguler dan jumlah yang sama untuk meminimalkan resiko. Dan terakhir, semua strategi ini memiliki risiko masing-masing dan perlu pengamatan cermat sebelum melakukan investasi.
Kemudian tugas video berikutnya yakni langkah apa saja yang dapat diambil dalam evaluasi kinerja dan revisi strategi dalam risiko saham. Dalam tugas video tersebut membahas tentang evaluasi kinerja dan revisi strategi manajemen risiko saham. Adapun langkah-langkah termasuk analisis kinerja histori seperti evaluasi risiko saat ini, perbandingan dengan benchmark, analisis diversifikasi, pembaharuan tujuan dan kebutuhan, pembaharuan strategi risiko, pemantauan berkala, dan konsultasi dengan profesional keuangan. Jadi, manajemen risiko saham harus bisa menjadi proses dinamis dan responsif terhadap perubahan pasar dan situasi keuangan pribadi. Kemudian ada tugas terakhir yang diberikan yakni tentang metode evaluasi portofolio melibatkan ukuran kinerja seperti Sharpe ratio, ukuran kinerja, Treynor Jensen alpha, Sortino ratio, dan informasi ratio, tracking, beta, dan alpha. Dalam video tersebut menjelaskan mengenai beberapa metode evaluasi portofolio. Dalam video tersebut dijelaskan bagaimana jenis metode ini sangat berpengaruh dalam membantu mengukur keuntungan, risiko volatilitas, dan kontribusi faktor-faktor tertentu terhadap kinerja portofolio. Keseluruhan evaluasi portofolio adalah pendekatan komprehensif untuk memahami dan meningkatkan kinerja investasi. Itulah tadi beberapa bagian dari rangkuman tugas video yang diberikan.